Give it to me like. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sudirman. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Saya dari kelas 2C. Di video kali ini saya ingin membahas penyakit pada ternak sapi. Ayo langsung ke kandangnya. Oke, kita sudah berada di kandang sapinya. Ayo langsung saja menuju materinya. Penyakit yang kita bahas pada video kali ini yaitu leptospirosis pada sapi. Leptospirosis pada sapi disebabkan oleh spirocheta kecil berbentuk filamen. Organisme ini mudah dimusnahkan oleh panas, sinar matahari, pengeringan, asam, dan disinfektan. Leptospira dapat hidup selama beberapa hari atau minggu dalam lingkungan yang lembab pada suhu yang sedang seperti tambak, aliran air yang macet, atau di tanah yang basah, dan dapat meluas saat terjadi hujan dan terjadi banjir. Air merupakan media penyebaran utama dari penyakit ini. Penularan dapat pula melalui luka, semen, baik perkawinan alami maupun melalui inseminasi buatan atau yang sering kita sebut dengan IB. Selain dapat menular ke ternak, penyakit ini juga dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Pembawa utama leptospira adalah rodentia, anjing dan babi dapat berfungsi sebagai pembawa potensial. Penyebaran leptospira bergantung pada keadaan luar, yaitu penyebaran melalui air dan lumpur. Hewan biasanya mengeluarkan leptospira melalui air kemih. Bila air kemih ini tiba di daerah perairan dengan atau lumpur dengan sedikit alkali atau pH netral, maka leptospira akan dapat hidup hingga berminggu-minggu. Bila hewan atau manusia kontak langsung dengan air tersebut akan dapat terinfeksi. Leptospira masuk ke dalam tubuh melalui konjungtif mata, mulut, hidung, dan luka kulit. Gejala penyakit pada fase akut, gejala yang nampak beragam dari yang ringan sampai berat. Pada infeksi berat akan ditandai dengan penurunan nafsu makan dan kondisi badan serta penurunan produksi susu, diikuti demam, anemia, anoreksia, hemolitika, hemoglobinaria, serta ikterus, dan dapat terjadi abortus atau keguguran pada sapi bunting. Infeksi yang terjadi pada sapi muda akan lebih berat daripada sapi dewasa atau sapi yang tua. Mortalitas dapat tinggi dan jika terjadi kesembuhan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal atau sehat kembali. Pada fase kronosis, infeksi pada induk bunting akan diikuti dengan abortus atau kelahiran dengan kondisi pedet, dilahirkan lemah yang disertai dengan cairan keruh keluar dari alat kelamin. Pada infeksi induk sapi bunting oleh L. pumona, keguguran biasanya terjadi usia kebuntingan 6 bulan. Sedangkan pada infeksi L. harjo dapat terjadi pada semua usia kebuntingan, khususnya pada bulan keempat sampai akhir masa kebuntingan. Dalam beberapa kasus, infeksi juga dapat menyebabkan kematian embrio dini. Abortus yang terjadi karena infeksi leptospira biasanya diikuti dengan retensi sekuninarium, metritis, dan intertilitas pada induk sapi. Patogenesis. Setelah infeksi terjadi pada sapi, leptospira masuk dan berkembang di dalam darah. Masa inkubasi terjadi 4-10 hari dengan fase bakteremia yang akan berakhir kira-kira 7 hari, diikuti dengan pengeluaran leptospira melalui air susu dan terjadi kerusakan fungsi ginjal. Dengan terbentuknya antibodi dalam sirkulasi darah setelah 5-10 hari, bakteremia berhenti. Bakteri akan melokalisir dan menetap di sejumlah organ tubuh, terutama tubulus, renalis, ginjal, dan alat kelamin dewasa. Selanjutnya, leptospira akan menetap pada uterus pasca infeksi. Lokalisasi leptospira pada uterus yang bunting dapat menulari fetus, diikuti dengan keluarnya kotoran yang diikuti leptospira dan alat kelamin hingga 8 hari postpartus. Leptospira dapat juga menetap di tuba Fallopi pada 22 hari setelah melahirkan. Pengendalian dan pencegahan yang tentunya harus kita ketahui sebagai seorang peternak.
Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan higienik dan sanitasi, vaksinasi dan pengobatan antibiotika. Bakterin dapat memberikan kekebalan selama 2 bulan hingga 12 bulan. Oleh karena itu, vaksinasi dengan bakterin dianjurkan 2 kali dalam setahun. Pengobatan terhadap leptospira akut meliputi penyuntikan antibiotika dalam dosis tinggi selama 3 juta satuan penicillin dan 5 gram streptomycin 2 kali sehari atau 2,5 gram tetracycline per 500 kg berat badan setiap hari selama 5 hari. Sedangkan cara pengendalian yang ideal adalah dengan menyingkirkan hewan pembawa. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian pemaparan materi oleh saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam peternakan.